Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassohbihi ajma'in, amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, sehingga dengan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, alhamdulillah kita semua dapat menjalankan aktivitas kita seperti sedia kala. Sholawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada baginda Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah membawa umatnya minaz zulumat ilan nur au minat dolalati ilal huda. Bapak Ibu wali murid SDIT At-Taqwa 02 yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, serta anak-anakku siswa-siswi SDIT At-Taqwa 02 yang Ibu banggakan dan Ibu cintai. Pada kesempatan hari ini, Ibu akan menceritakan kisah inspirasi tentang iblis bertaubat melalui Nabi Musa. Di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat ke-17 dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qala fabima aghwaytani la'qudanna lahum syiratakal mustaqim tsumma latiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wala tajidu aktsarahum syakirin. Yang artinya, karena engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dan dari kanan dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur padamu. Iblis merupakan nama sesosok makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ia adalah nenek moyang dari bangsa jin, sebagaimana Adam merupakan nenek moyang umat manusia. Seperti jin yang lainnya, iblis diciptakan Allah dari nyala api. Quran surat Al-A'raf ayat ke-12. Jadi, iblis adalah sebangsa dengan jin, sebagaimana firman Allah, dia, iblis, adalah golongan dari jin. Quran surat Al-Kahfi ayat ke-18. Dahulu, makhluk yang sebelumnya bernama Nail atau Azazil ini sebenarnya makhluk yang paling soleh di antara para malaikat. Secara penciptaan, ia lebih mulia dari malaikat yang Allah ciptakan dari cahaya. Sedangkan ia diciptakan dari biang cahaya, yaitu api. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan ada di antara makhluknya yang akan menjadi iblis, seluruh malaikat meminta kepada Nail agar didoakan tidak dijadikan Allah menjadi iblis. Ia mendoakan seluruh malaikat, tapi lupa mendoakan dirinya sendiri. Akhirnya, dirinya lah yang ternyata menjadi iblis. Nail ini yang dilaknat dan diusir dari surga karena membangkang kepada Allah ketika diperintahkan sujud kepada Adam. Quran surat Al-Baqarah ayat 34. Setelah dilaknat, ia diberi nama iblis. Ia berdoa agar dipanjangkan umurnya untuk bisa menyesatkan manusia. Jadi, hingga saat ini iblis masih terus ada bersama anak keturunannya untuk menyesatkan umat manusia. Namun bukan berarti iblis tidak pernah bertaubat. Ada sebuah kisah yang dijelaskan oleh Ibnu Asakir dalam kitabnya At-Tarikh Dimashq, bahwa sekali waktu iblis menemui Nabi Musa alaihi salam untuk memohonkan ampun
atas dirinya kepada Allah atas dosa-dosa yang telah diperbuat oleh iblis. Dikisahkan suatu ketika iblis bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Seraya iblis berkata, "Wahai Musa, engkau adalah makhluk pilihan Allah dengan risalah kenabian darinya. Dan Allah berbicara kepadamu dengan pembicaraan yang secara langsung. Dan aku adalah ciptaannya Allah, dan aku dahulu pernah berbuat dosa. Dan saat ini aku ingin bertaubat atas semua dosa-dosaku. Maka tolonglah aku, mohonkanlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala keringanan bagiku kepada Tuhanku yang Maha Agung dan Mulia, agar Dia menerima taubatku." Setelah mendengarkan permintaan iblis, kemudian Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Tuhannya. Maka Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, aku telah mengabulkan permohonanmu." Tetapi Allah mewahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam, yakni syarat agar diterimanya taubat iblis, yaitu dengan ia memberikan sujud penghormatan kepada Nabi Adam alaihissalam, yang dulu belum dilakukan oleh iblis. Ketika Nabi Musa alaihissalam bertemu dengan iblis, Musa alaihissalam berkata, "Engkau diperintahkan oleh Allah untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam di kuburnya. Maka Allah Ta'ala akan menerima taubatmu." Mendengar perkataan Nabi Musa alaihissalam tersebut, iblis kembali merasa sombong dan marah sambil berkata, "Saat Adam hidup saja aku tidak mau bersujud kepadanya, apalagi saat ini ketika ia telah mati." Iblis kembali berkata, "Wahai Musa, sungguh engkau memiliki hak atasku karena dirimu telah memohonkan keringanan kepada Tuhanku. Ingatlah, dariku akan 3 keadaan supaya engkau selamat dari kebinasaan dalam ketiga keadaan itu. Yang pertama, yaitu ingatlah aku saat dirimu marah. Karena saat itu akulah yang berbisik dalam hatimu dan pandanganku ada dalam pandanganmu. Aku masuk ke dalam dirimu melalui aliran darah. Yang kedua, ingatlah aku ketika engkau dalam peperangan. Karena sesungguhnya akulah yang mendatangi manusia saat peperangan. Lalu aku ingatkan mereka akan anak dan istrinya, hingga akhirnya mereka pun lari dari peperangan. Dan yang ketiga, janganlah engkau duduk bersama perempuan yang bukan mahrammu, karena aku adalah perantara kepadamu dan perantaramu kepadanya, yaitu untuk berbuat zina." Informasi yang diberikan iblis kepada Nabi Musa alaihissalam sejatinya ialah informasi juga untuk seluruh manusia. Maka hendaknyalah setiap manusia berhati-hati akan godaan iblis dan bala tentaranya, terutama dalam ketiga keadaan yang telah disebutkan di atas. Banyak hikmah yang bisa kita ambil dari kisah tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang Maha Penyayang lagi Maha Pengampun. Pintu kasih sayang dari Donya terbuka bagi siapa saja yang hendak berdiri menghamba kepadanya, termasuk iblis sekalipun. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni setiap dosa hambanya selama hamba tersebut melakukan taubat secara ikhlas dan bersungguh-sungguh. Seluruh dosa dapat diharapkan taubatnya, kecuali dosa-dosa hati, yaitu seperti sifat sombong yang menghalangi iblis mendapatkan ampunan dan rahmatnya Allah, bukan hanya karena ketidakpatuhannya kepada perintah Allah, melainkan sebab utamanya ialah sifat sombong yang ada dalam diri iblislah yang menghalanginya memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hendaknyalah kita jaga diri kita agar terhindar dari dosa-dosa hati. Nabi telah bersabda, "La yadkhulul jannata
man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada sifat sombong seberat zarrah atau benda yang paling kecil. Balaslah kebaikan yang telah diberikan orang lain dengan kebaikan yang lebih. Dalam hal ini, iblis saja makhluk yang selalu mengajarkan keburukan, masih memberikan balasan kebaikan kepada Nabi Musa alaihissalam karena telah memohon keringanan agar Allah memberikan taubatnya iblis. Balasan kebaikan iblis ialah iblis menginformasikan kepada Nabi Musa alaihissalam agar waspada dalam 3 keadaan, karena dalam keadaan tersebut iblis banyak membuat manusia menjadi binasa. Bapak Ibu wali murid SDIT At-Taqwa 02 serta anak-anakku siswa-siswi SDIT At-Taqwa 02 yang Ibu banggakan, demikianlah kisah inspirasi yang Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga kisah tersebut bermanfaat untuk kita semua dan dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.